Menggerutu di sepanjang jalan, tidak terima melihat kebersamaan Bu Namira bersama keluarganya. Sial-sial. Kenapa wanita itu bisa kembali lagi? Kenapa dia tidak mati saja? Kenapa dia selalu beruntung daripada saya? Saya tidak terima dia harus kembali hancur. Enak saja saya menderita seperti ini. Dia malah hidup enak dan punya menantu kaya raya, dan laki-laki itu masih saja mencintainya walau sudah banyak fitnah dan hasutan saya masukkan, tapi tidak pernah membuat dia benar-benar membenci Namira. Gerutu Bu Hana. Apalagi rencana lu nenek lampir, belum puas kau membuat hidup sahabat saya menderita selama ini. Ujar Budian yang tidak sengaja melihat Bu Hana, dan langsung menghampiri nenek lampir itu. Kau, kenapa kau ada di sini? Kaget Budian. Ya bisalah, ini tempat umum, dasar aneh. Cibir Budian. Bu Hana mengeram kesal melihat ejekan Budian itu. Hi, wanita sundel, lebih baik kamu jauh-jauh deh mulai sekarang, dan jangan merencanakan hal-hal buruk lagi, nikmati saja hidupmu yang bebas itu, tanpa mengganggu kebahagiaan orang lain, selagi Tuan Galang masih berbaik hati melepaskanmu saat ini. Peringatan Budian. Siapa kau yang berani mengatur saya? Sinis Bu Hana. Cek dikasih tahu malah ngeyel, terserah situlah, nanti kalau dikandangin jangan nyesel. Cibir Budian meninggalkan Bu Hana yang melotot tajam ke arahnya. Awas tuh mata, nanti loncat loh. Ledek Budian terkekeh meninggalkan Bu Hana. Kau, marah Bu Hana. Kabur, ado orang utan ngamuk. Keke Budian berjalan cepat meninggalkan Bu Hana yang sudah keluar tanduk. Dasar Dian sialan, dari dulu tidak pernah kau tidak membuat saya marah. Kesal Bu Hana melihat Budian pergi tergesa-gesa menjauhinya. Dari mana, sayang? Tanya Pasean melihat istrinya yang jalan terburu-buru. Hehehe, tadi aku ketemu Mbak Kunti. Keke Budian. Pasean hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya itu, dia tahu siapa yang dibilang Mbak Kunti oleh Budian. Kamu apain lagi dia? Keke Pasean mengusap sayang puncak kepala sang istri penuh kasih, walau umur mereka tidak muda lagi, tapi perlakuan Pasean kepada sang istri tidak pernah berubah, selalu mesra dan memanjakan istri cantiknya itu. Kamu usil sekali, sayang. Keke Pasean. Nggak apa-apa, sebenarnya ingin merontokkan giginya, tapi kasihanlah, biarkan saja Namira yang mengeksekusi dia. Aku yakin Namira bukan lagi wanita yang mudah ditindas, dan orang yang mudah berbelas kasih sama wanita itu. Ujar Budian. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Pak Bram terus saja membuntuti istrinya, sementara Galang sudah membawa Sahira pergi dari sana dan, beralasan ada pekerjaan dan membutuhkan bantuan Sahira, mau tidak mau Bu Namira mengizinkan anaknya dibawa sang menantu. Astaga, kenapa masih mengikuti saya sih? Hus, pergi sana. Usir Bu Namira. Mas ingin membantumu, sayang. Kasian kamu membawa beban berat sendirian. Sahut Pak Bram. Ngak usah sok perhatian, dari dulu saya sudah biasa melakukan hal seperti ini, jadi ngak usah repot-repot membantu saya. Ketus Bu Namira. Ada rasa nyeri di hati Pak Bram, pasti istrinya sudah banyak merasakan penderitaan saat dia usir waktu itu, sungguh sesak dadanya kalau mengingat itu semua, ingin sekali dia mengutuk dirinya sendiri. Itu dulu, sekarang ada Mas, biar Mas bantu ya. Ujar Pak Bram pantang menyerah. Maumu apa sih, Mas? Kesal Bu Namira kesal. Ngak mau apa-apa, hanya ingin membantu kamu saja, sayang. Ujar Pak Bram. Nggak usah, aku bisa sendiri, pergi saja sana. Usir Bu Namira. Pak Bram menggeleng cepat, dia tidak mau disuruh pergi oleh istrinya, dia sudah bertekad untuk kembali meluluhkan hati istrinya itu, dia akan menebus semua kesalahannya, kepada sang istri dan anaknya. Astaga, jangan jadi orang nyebelin deh. Kesal Bu Namira. Walau nyebelin, tetap ngangenin. Kekeh Pak Bram.
Percaya diri sekali Anda, ketus Bu Namira. Harus dong, biar bisa meraih hati istri Mas lagi. Kekeh Pak Bram. Stop deh bilang istri-istri, kita sudah berpisah dengan waktu yang lama, dan kamu sudah mempunyai istri dan anak, jadi tolong menjauhlah dari saya, kesal Bu Namira. Walaupun kita sudah berpisah lama, tapi kamu masih tetap istri Mas, karena Mas tidak pernah menceraikan kamu, sayang. Mau ungkit masalah nafkah, walau kita berpisah dan kamu entah berada di mana saat itu, tapi Mas tidak pernah berhenti mentransfer uang bulanan kamu, ke tabungan yang kamu tinggalkan, satu lagi bahkan perusahaan yang kita rintis bersama sudah Mas alihkan atas nama kamu, walau Mas waktu itu Mas tidak tahu keberadaan kamu di mana, dan masih sakit hati, tidak mengakui Sahira anak kita, tetap Mas peduli sama dia secara diam-diam, Mas juga membukakan tabungan untuknya, tapi Mas belum memberikan kepada anak kita, karena kamu tahu kan apa yang akan terjadi kalau wanita itu tahu. Mas memang marah sama kamu, tapi Mas tidak pernah berniat melepaskan kamu dari Mas, sayang. Mas tidak akan pernah rela kamu dimiliki oleh laki-laki lain. Ujar Pak Bram panjang kali lebar dengan mata berkaca-kaca. Selama ini Mas tidak pernah berhenti memikirkan kamu sedetik pun, sayang. Di sini, menepuk dadanya, di dalam sini tetap terukir nama kamu, tidak akan pernah terganti dengan siapapun. Ujar Pak Bram terisak pedih. Mas akui Mas salah, Mas bodoh, Mas kejam, Mas dikuasai amarah dan dengan mudahnya percaya dengan fitnah itu, dan tega mengusir kamu, Mas menyesal sayang, tolong ampuni Mas, Mas mohon. Pak Bram bersimpuh di kaki Bu Namira dengan berurai air mata, dan wajah yang menyedihkan. Mas, apa yang kamu lakukan? Berdirikah? Kamu tidak pantas melakukan itu. Kaget Bu Namira melihat mantan suaminya itu bersimpuh di hadapannya. Mas tidak akan pernah berdiri kalau kamu tidak mau memaafkan Mas, biarkan saja Mas seperti itu. Keras kepala Pak Bram. Cek, jangan keras kepala. Apa kamu tidak malu, kalau ada rekan bisnismu melihat kamu seperti ini? Kompor Bu Namira. Biarkan saja mereka tahu, Mas sedang berjuang meminta maaf kepada istri Mas, Mas nggak peduli. Acuh Pak Bram. Terserah kamu, saya nggak peduli. Bu Namira ingin melangkah meninggalkan Pak Bram yang sedang bersimpuh di hadapannya itu. Grab. Namun belum sempat dia melangkah, Pak Bram sudah memeluk kedua kaki Bu Namira. Mas, apa yang kamu lakukan? Kaget Bu Namira. Memelukmu, apa lagi? Ujar Pak Bram. Lepas Mas, malu dilihat orang. Gusar Bu Namira. Nggak akan kalau kamu belum memaafkan Mas. Ngotot Pak Bram. Astaga, orang gila ini. Keluh Bu Namira frustasi, dia sangat malu karena banyak mata yang melihat ke arah mereka. Ada yang senyum-senyum, ada yang menatap sinis, tentu saja membuat Bu Namira tidak nyaman. Iya, Mas memang tergila-gila sama kamu. Sahut Pak Bram. Lepas Mas. Bentak Bu Namira. Maafin Mas dulu, baru Mas lepas. Pinta Pak Bram. Sudah Bu, dimaafin saja, kasihan suaminya. Ya ampun Bu, so sweet banget sih, kalah kita yang muda-muda ini. Banyak kata-kata yang diucapkan oleh para pengunjung di sana, membuat Bu Namira merasa sangat malu. Ya udah iya, aku maafin, sekarang lepasin saya. Akhirnya pertahanan Bu Namira runtuh juga. Ngak mau, kamu terpaksa maafin Mas, bukan dari hati kamu. Ujar Pak Bram menggelengkan kepalanya. Pak Bram tetap memeluk kaki Bu Namira dan meletakkan kepalanya di paha sang istri yang sedang berdiri itu. Astaga iya, aku maafin Mas. Ujar Bu Namira menyerah. Yeay, prok. Sorak para pengunjung sana yang melihat drama sepasang paruh baya itu. Bu Namira masuk ke dalam rumah dengan wajah ditekuk, mengingat dari tadi dibuntuti oleh Pak Bram, tidak semenit pun Bu Namira bisa lepas dari mantan suaminya itu. Kok mukanya kusut gitu Bu?
Keke Sahira yang tahu ulah siapa membuat sang ibu bermuka masam gitu. Kenapa kamu ada di rumah? Katanya ada urusan di perusahaan, tapi kenapa ada di rumah? Cecar Bu Namira mulai curiga. Ah, itu, tadi pas di jalan, ternyata Mas Galang ada telepon dan harus menghadiri meeting yang tidak bisa diwakilkan, jadi aku memilih pulang diantar sopir. Alasan Sahira. Kamu tidak membohongi ibu, kan? Selidik Bu Namira menatap Sahira penuh selidik. Enggak ibu, kenapa ibu curiga gitu sama anak sendiri? Cebik Sahira mengerucutkan bibir. Ibu kira kamu bekerja sama dengan laki-laki itu. Ucap Bu Namira menghempaskan bokongnya di sofa empuk di ruang tamu itu. Ya ampun ibu, masa anaknya dituduh yang enggak, tega banget ibu. Ucap Sahira pura-pura sedih. Maaf ibu, aku memang bekerja sama dengan papa, aku ingin kalian bersatu lagi, walau itu akan sangat susah terwujud, aku tahu rasa sakit yang ibu rasakan, tapi juga melihat penyesalan yang dalam di diri papa, aku juga melihat kesungguhan papa yang ingin memperjuangkan ibu, andai kalian tidak bisa bersatu, tapi aku berharap hubungan kalian tetap baik satu sama lain, agar saat berkumpul tidak ada kecanggungan yang terjadi. Gumam Sahira di dalam hati, dia ingin duduk dan bercanda riang bersama kedua orang tuanya, keinginan sederhana yang sejak dari dulu dia impikan oleh Sahari. Oh, maaf sayang. Ucap Bu Namira memeluk sayang anak perempuannya itu. Ya sudah, ibu istirahat pasti ibu sangat capek. Ujar Sahira. Sepertinya memang begitu, capek badan capek hati sama kelakuan aki-aki itu. Dengus Bu Namira meninggalkan Sahira seorang diri di ruang tamu. Non, ini bibi bikinkan puding buah, enak dimakan saat cuaca panas gini. Ujar Bi Asnah membawa sepiring puding buah dan segelas air putih. Wah, makasih Bi, bibi tahu aja aku pengen makan puding. Keke Sahira menerima sepiring puding. Sama-sama non. Sahut Bi Asnah tersenyum senang, nona mudanya selalu antusias kalau disuguhkan makanan. Oh, ya Bi, bibi nggak ingin gitu melihat kampung halaman bibi. Tanya Sahira. Tidak sama sekali non, bahkan bibi nggak ingin mengingat kampung itu, sudah banyak luka dan trauma di sana. Sendu Bi Asnah. Seketika Sahira merasa bersalah melihat wajah sendu Bi Asnah, maaf bibi, tidak seharusnya aku bertanya seperti itu, dan bibi kembali mengingat luka itu. Sesal Sahira. Nggak apa-apa kok non, wajar non bertanya seperti itu. Ujar Bi Asnah tersenyum lembut kepada Sahira. Sore harinya Galang pulang, langsung masuk ke dalam kamar mereka, dia melihat sang istri yang sedang bersantai di atas kasur sambil menonton drama kesukaannya. Sayang, panggil Galang dengan lembut. Mas sudah pulang? Tanya Sahira melihat ke arah sang suami dengan senyum cerianya. Melihat senyum cerah sang istri, juga menularkan senyum manis dari bibir Galang. Lagi apa sayang? Tanya Galang. Biasa lagi lihat suami haluku. Keke Sahira tentu saja Galang tidak suka dengan ucapan istrinya itu. Ngapain cari yang haluhu, ini ada suaminya tamu, apa mas kurang mesra atau kurang kaya dari dia, mereka itu hanya di film saja seperti itu, aslinya mah tidak, lebih romantis suamimu ini dan lebih kaya raya dari mereka. Sungut Galang tidak terima. Sahira terkekeh melihat kekesalan suaminya itu. Utu, jangan marah dong, aku cuma bercanda kok, suamiku tersayang. Ngak ada yang menandingi diri mas dari siapapun, suamiku ini paling tampan, paling bucin, paling baik, paling kaya, paling pokoknya. Keke Sahira memeluk suaminya yang sedang merajuk itu. Yakin? Tekan Galang pura-pura galak. Yakin, sangat yakin malah. Ujar Sahira mengedip-ngedipkan matanya, sehingga membuat Galang gemas, dan menghujani banyak ciuman di wajah istrinya itu. Apa kabar bayi, apa dia rewel hari ini?
Tanya Galang mengelus sayang perut istrinya yang mulai membuncit itu. Tidak, dia sangat baik, tidak menyusahkan bundanya, dia tahu bundanya cuma di rumah sendirian, nggak ada ayahnya, jadi dia sangat baik. Keke Sahira ikut mengelus perutnya. Anak pintar, bisik Galang dan mengecup perut sang istri. Mandi gi, Mas. Aku siapkan air hangat dulu. Ujar Sahira yang ingin beranjak dari kasur. Namun dicegah oleh Galang. Mas siapin sendiri saja sayang, kamu tunggu Mas di sini, atau mau mandi bareng? Ujar Galang mengedipkan mata genitnya. Aku sudah mandi. Tolak Sahira, dia yakin bukan hanya akan mandi kalau bersama sang suami, bukan ingin menolak permintaan suaminya itu, namun waktu maghrib sudah hampir tiba. Baiklah, kalau gitu. Keke Galang, dia juga hanya ingin mengerjai istri cantiknya saja, dia juga tahu waktu kali. Saat makan malam tiba, barulah Sahira dan Galang keluar dari kamar mereka. Kalian sudah turun, baru juga ibu mau panggil. Keke Bu Namira. Loh, kok ibu masak? Kan tadi bilangnya mau istirahat. Heran Sahira. Tadi ibu sudah istirahat, sayang. Ujar Bu Namira yang masih sibuk memindahkan masakan ke dalam mangkok. Memem, wangi sekali, ibu masak apa? Tanya Sahira. Ibu bikin sop iga, sama cumi bakar dan pergedel kentang. Sahut Bu Namira. Wah, pasti enak, baunya saja sudah menggoda selera. Puji Sahira penuh binar. Ya sudah, kalau gitu makanlah yang banyak. Sahut Bu Namira tersenyum lembut. Sementara Pak Bram sedang mondar-mandir di dalam ruang kerjanya, dia sedang berpikir keras untuk meluluhkan hati Bu Namira. Saya harus bisa membawa Namira kembali ke rumah ini. Tidak, kalau Namira mau menerima saya akan mencari rumah yang dekat dengan anak cucu saya. Rumah ini akan saya jual, karena di sini banyak kenangan menyakitkan untuk istri saya. Gumam Pak Bram. Kalau tidak salah, di dekat mansion Galang ada perumahan yang baru dibangun, sepertinya saya akan membeli satu unit rumah di sana. Gumam Pak Bram dan segera keluar dari ruang kerjanya. Tuan, makan malam sudah siap. Ujar Bibi. Bibi saja yang makan, saya mau keluar. Ujar Pak Bram berlalu melewati pembantunya itu. Tuan, memang baik, kalau dia tidak mau makan di rumah, saya diizinkan memakan makanan ini, bahkan disuruh membawanya pulang. Coba kalau ada Nyonya Hana dan Non Alina, pasti disuruh simpan dan tidak boleh dibawa pulang, bahkan dia lebih suka melihat makanan ini terbuang sia-sia daripada memberi para pekerjanya. Gumam si Bibi melihat makanan lezat di atas meja makan itu. Bersambung.